Tapi apa jenenge miskin-miskine wong ahli swarga itu asetnya nek cara basa donya ngaten mawon adalah dengan kebunnya yang seluas bumi dan langit. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa tentu kita mari senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan hidup. Berapa banyak kawan-kawan kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah kita ini masih diberikan kesempatan. Untuk apa? Untuk menambah, meningkatkan dan memperbanyak serta menebalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jangan kita sia-siakan umur yang masih ada pada kita sekalian ini, sehingga dengan demikian mudah-mudahan nantinya kita termasuk orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Berikutnya ada satu pertanyaan di kolom komentar ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Apa itu? Apakah Allah bisa dilihat pada saat di surga nanti? Sakmene kae kan mesti do kepengin mlebu swarga kabeh. Ora ana sing pengen aku tak mlebu neraka wae ora ana. Nah, oleh karena itu ya kita, harapan kita, doa kita mudah-mudahan kita ini termasuk nanti min ahlil jannah, termasuk penduduk daripada surga. Tapi di sana ini nanti bisakah Allah itu dilihat dengan mata kepala? Ya mata kepalanya bukan mata kepala kita sekarang ini. Ya mata kepala besok di di jannah yang kita sudah berubah menjadi badan halus. Surga nggak bisa dimasuki badan wadak semacam ini kecuali atas kehendak Allah. Nabi Idris alaihissalam yang sampai dengan sekarang itu masih berada di sana sampai nanti insya Allah. Padahal beliau itu Nabi Idris itu nabi yang kedua setelah Nabi Adam, Rasul yang kedua setelah Nabi Adam. Dan ceritanya insya Allah nanti satu saat kalau memang bisa kita kaji ulang untuk ibrah. Kembali ke pertanyaan tadi, apakah Allah besok bisa dilihat dengan mata kepala? Kepalanya ahli surga lah gitu ya, jangan kepala kita, mata kepala kita ini gitu. Di dalam surat Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sadaqallahul azim. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin, orang muslim pada hari itu, ya hari itu ketika sudah yaumul hisab, sudah masuk ke surga, berseri-seri, semringah. Nah nang donya kan wajah semringah nek duwite akeh. Ordere pirang-pirang iki biasanya semringah. Dagangane payu habis, usahanya berhasil tuh sumringah. Tapi di sini sumringah kenapa? Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya, Tuhannya mereka melihat. Menurut Imam Ibnu Katsir, melihat di sini adalah melihat dengan mata kepala. Bahkan Bapak Ibu dan saudara sekalian, masing-masing orang di surga itu kan tingkatannya beda-beda. Cara nang donya ngono ya kekayaane beda-beda karena memang amal bobot amalnya itu berbeda-beda. Seluas bumi dan langit itu kebone jannah itu ya orang-orang yang paling paling miskin, paling amale paling sithik. Nah, itu masih disediakan 40 bidadari bagi bapak-bapak. Nah, tapi karena kita tidak tahu persis, belum tahu persis karena mekanisme di surga itu tentu akan berbeda. Tapi dari itu tidak ada nikmat yang paling besar, nikmat yang paling utama, tidak ada satu bandingannya pun kecuali melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, persoalannya kita ini nanti apakah semuanya bisa melihat? Lah tentu sesuai dengan amalnya masing-masing. Tidak semuanya ahli surga melihat semua, tidak. Tergantung amalnya masing-masing. Maka oleh karena itu, mari kita simak sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tu'labu ala sholati qabli tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Yang artinya pada suatu saat Rasulullah itu sedang kumpul-kumpul dengan sahabatnya pada saat malam bulan purnama. Nah, ketika itu kemudian Rasulullah bercerita bahwa sesungguhnya kalian semua ini akan melihat Allah Tuhan kalian di hari kiamat nanti sebagaimana saat ini kalian melihat bulan. Bulan itu nek pamane kita melihat bulan kan dengan mata telanjang, mata kepala. Nah, kemudian kalian tidak akan berdesakan saat melihatnya, maka kalian jangan sampai meninggalkan sholat sebelum terbit dan sholat sebelum dan terbenamnya matahari, setelah terbenamnya matahari. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, sholat qabla tulu'i wa qabla ghurubiha, ini adalah yang dimaksud sholat qabla tulu'i syamsi, itu sholat subuh semacam ini. Wa qabla ghurubiha, sebelum sholat terbenamnya matahari adalah sholat asar. Nah, ini ditafsirkan bahwa nek besok kepingin di surga menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kendat-kendat, jangan lupa
untuk selalu melaksanakan sholat subuh dan sholat asar. Tinggal kita ini mari kita lihat diri sendiri, berapa lama sudahkah kita melaksanakan itu dengan konsisten. Sudahkah kita tidak pernah ninggal, tidak pernah hutang di kedua sholat tersebut. Kemudian tingkat kekhusyuan kita bagaimana. Tetapi kalau melihat hadis ini, apabila kita ingin hal tersebut, maka menurut Kanjeng Nabi, sholatlah pada sholat subuh dan kemudian konsisten pada juga sholat asar. Ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kesimpulannya menurut ayat Quran dan hadis tersebut bahwa pertanyaan tersebut bisa dijawab, Allah akan bisa dilihat di surga nanti, dan itu menjadi kenikmatan yang tiada tara, tiada bandingnya dibanding kenikmatan jenenge bidodari sing sekian banyak itu. Tapi sebelum saya tutup, di antara nikmat bidadari dan Allah itu ada satu nikmat yang juga termasuk luar biasa. Apa itu? Apabila ada seorang suami istri yang bisa bersatu di surga. Sebab kita ini tentu belum tentu, harapan kita ya mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan di sana. Tapi pada dasarnya kriterianya adalah ada yang keduanya sama-sama di surga. Kemudian ada istrinya di neraka, suaminya di surga. Istrinya di surga, suaminya di neraka. Ada kedua-duanya ahli nar. Nah, oleh karena itu bapak-bapak saudara sekalian, bapak ibu, mudah-mudahan kita sekalian ini nanti bisa sarimit, bisa sekalian di sama-sama masuk surganya Allah, sehingga kita bisa menikmati balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang kedua tersebut, yang pertama maupun yang kedua. Amin Allahumma amin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah Gusti kula nyuwun saged gesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun benjang pecah husnul khotimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.